Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai sebagai moderator dari kelompok kami ingin mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Informatika Sosial dengan judul Analisis Sentimen Perpindahan KBM Kegiatan Belajar Mengajar dari Daring ke Luring Selepas Pandemi. Dan hasil dari tugas kelompok kami dari yang pertama, saya sendiri Rifin Azmul Fatah dengan NIM L200 190 090. Yang kedua ada Dasilva Nika Arya Kurniawan dengan NIM L200 190 092. Kemudian dari Hazim Khairuddin dengan NIM L200 190 190 105. Lanjut, yang pertama ada pendahuluan. Saya bacakan dari pendahuluan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar terhadap 3 objek, yaitu belajar, mengajar, dan pembelajaran, proses tersebut berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran dapat berlangsung tanpa guru atau tanpa pengajaran dan kegiatan belajar formal lainnya. Meskipun pengajaran mencakup segala sesuatu yang dilakukan guru di dalam kelas, pada hakikatnya ia berbicara tentang apa yang dilakukan guru untuk menjadikan proses kegiatan belajar mengajar lancar, beretika, dan nyaman bagi siswa. Kemudian yang terutama berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum di kelas. Sedangkan pembelajaran adalah usaha yang melibatkan dan dengan sengaja menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan program. Kemudian pada awal pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolahan dan kampus di seluruh dunia mengalami kekacauan. Hal ini secara tidak langsung membuat tenaga pendidik memutar otak untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Perpindahan KBM dari luring ke daring ini membutuhkan penyesuaian yang lumayan lama. Mulai dari siswa-siswi sampai tenaga pendidik belum siap dalam menghadapi perpindahan KBM daring ini, sehingga terjadinya kesenjangan antara lini yang berakibat beberapa siswa tidak bisa mengikuti KBM secara online. Setelah kurang lebih 2 tahun pandemi ini berangsur pulih ditandai dengan berbagai macam kegiatan di keramaian diperbolehkan oleh pemerintah, utamanya di sektor pendidikan sudah diperbolehkan mengadakan KBM secara luring. Perpindahan KBM dari daring ke luring juga membutuhkan penyesuaian yang lumayan lama. Karena beberapa siswa dan siswi yang sudah nyaman dengan KBM daring ini telah berjalan 2 tahun. Kemudian permasalahan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Permasalahan peralihan dari daring ke luring ini dikhawatirkan dapat mengganggu pembelajaran siswa. Tenaga pengajar dituntut untuk berpikir sebelum mengadakan KBM. Tenaga pendidik kurang lebih harus tahu mana siswa yang kendalanya sedikit saat kegiatan daring dan mana yang kendalanya banyak saat kegiatan daring. Hasil penelitian Joint Research Center akhir 2020 tentang sistem pembelajaran daring menyatakan bahwa peralihan dari pembelajaran luring ke daring dan sebaliknya yang disebabkan karena COVID-19 berdampak negatif bagi siswa. Hal ini disebabkan mereka masih memiliki kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Solusi atau ide dengan adanya data di atas dapat disimpulkan ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menangani permasalahan ini. Mulai dari siswa dan tenaga pendidik sama-sama dituntut untuk bisa mengetahui teknologi, untuk bisa dan menguasai teknologi, karena bagaimanapun KBM luring dan daring sama-sama membutuhkan teknologi, apalagi di era serba digital saat ini. Kemudian tenaga pendidik disarankan untuk menjalin komunikasi kepada beberapa orang tua yang anaknya mengalami kesulitan dalam KBM pada saat daring maupun luring. Dan yang terakhir, ketika peralihan dari daring ke luring, lebih baiknya tenaga pendidik menyemangati dan memotivasi kepada siswa-siswinya untuk bersama-sama bangkit dari 2 tahun yang sangat pelik dan membuat stres karena pandemi. Beberapa solusi dan ide ini didapatkan di media sosial Twitter
yang dimana rata-rata pengguna dengan kata-kata yang bisa menjadi sebuah opini, kritik, saran, dan ide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Da Silva. Metode dalam penulisan ini, metode yang digunakan menggunakan metode analisa sentimen. Metode ini tipe memiliki penilaian yang spesifik. Tipe ini memungkinkan pengguna memiliki range penilaian yang lebar dan biasanya fine-grained sentiment analysis banyak digunakan dengan penilaian positif, netral, dan negatif. Dari permasalahan sampai solusi yang ada di atas, data yang didapat melalui media sosial Twitter yang di mana di dalamnya banyak orang meluangkan keresahannya mengenai problem ini, banyak pendapat yang bisa dijadikan opsi untuk menjadi sebuah solusi dalam permasalahan ini. Lalu, kesimpulan dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa ada beberapa solusi yang bisa diterapkan dalam mengatasi problematika ini. Komunikasi antara tenaga pendidik dengan siswa-siswi sangatlah penting untuk mengidentifikasi ada tindaknya kendala yang dialami oleh siswa-siswi dalam melaksanakan KBM di masa peralihan dari daring ke luring. Rasa saling pengertian antara tenaga pendidik dan siswa-siswi juga sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada masa peralihan dari daring ke luring. Monggo dilanjutkan moderator. Oke, sekian dari kelompok kami dari hasil presentasi ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.